Melihat seorang Nikita Mirzani yang ditangkap dengan mimik gestur yang senyum-senyum, kayak tidak ada rasa bersalah, menurut Ibu sebagai seorang ahli psikiater gimana? Sekarang kita lihat secara keseluruhan, apa yang membuat seseorang pada saat ditangkap kok bisa senyum-senyum, kok bisa kelihatan gembira. Jadi pertama tergantung juga pada orangnya. Ada orang yang cengeng, dia lebih banyak menangis. Ada orang yang ya sudah terbiasa, itu hal yang biasa. Dia kan juga seringkali untuk ribut-ribut bagi dia hal yang biasa. Dia diserang juga hal yang biasa. Jadi ya tergolong orang yang kebal perasaan. Sekarang tergantung juga pada apa yang diduga akan terjadi. Kalau misalnya dianggap dia menganggap bakal menang, terserah menang karena apa? Karena sekarang kan menang atau kalah tidak perlu ditentukan oleh kebenaran, tapi terkadang ya ada faktor X yang membuat dia bisa menang. Mungkin faktor X itu sudah terkuasai, itu juga bisa. Mungkin kasusnya memang benar, bisa juga. Jadi banyak hal yang ikut menentukan. Tapi seperti kita lihat contoh pada koruptor dulu dan koruptor sekarang. Koruptor dulu itu kalau ditangkap sengsara. Koruptor sekarang bagi dia ya nggak apa-apa, dia udah dapat uang yang banyak. Orang lain suruh masuk penjara dapat uang sekian banyak juga mau. Jadi dilihat dengan gembira saja, dan akhirnya mereka juga malah senyum-senyum dan dadah-dadah ke masyarakat kan. Jadi beda sekali. Ini juga mungkin sudah merasa di atas angin, itu kita tidak tahu. Bu, karena bagi ini netizen merasa geram dengan melihat tingkah pola Niki yang cuma memakai baju seragam di selempangin, tidak memakai borgol, terus juga dengan senyum-senyum. Ini membuat netizen kok giliran artis dibedakan gitu, jangan orang lain harus pakai baju yang lengkap. Ini udah gitu dia kayak merasa tidak benar-benar, tadi Ibu bilang karena dia emang sudah terbiasa ibarat maaf sudah sering ditangkap polisi, di kerutan juga. Ini jadi membuat dia jadi psikis mental dia sudah biasa aja gitu hadapinnya gitu, Bu. Apakah dia memang dibedakan atau sebetulnya dia yang melakukan tapi tidak dilarang, tapi pada orang lain bisa tetap dilarang? Kan kita tidak tahu apa yang terjadi sebetulnya, tapi jelas dia berhasil untuk melanggar, dan keberhasilan untuk melanggar merupakan suatu nilai positif tersendiri bagi dirinya. Positif bahwa artinya dia tidak perlu betul-betul sesuai dengan hukum. Bu, bagi Niki seorang yang Ibu tadi bilang mungkin dia sudah sering ditangkap, sudah sering, makanya dia jadi kebal. Ini memang mempengaruhi psikis mental seseorang, Bu. Dia bisa jadi ibaratnya udah kebal lah, udah biasa lah, jadi menghadapin yang kasus yang berat seperti ini. Ini kan termasuk kasus berat, Bu. Dia dituduh buat pemerasan dan juga TPPU, pencucian uang, kan seperti ibaratnya kasus-kasus besar korupsi. Ini salah satu kan, tapi kan ada hal lain, kemungkinan lain. Mungkin juga dia beranggapan, oh saya kasus berat, tapi bukan berarti bahwa kasus berat itu harus menjalankan hukumannya di penjara. Itu yang banyak dikatakan orang kan begitu. Jadi coba bayangkan kalau kita harus dihukum, tapi hukumannya ya hanya pada hari-hari tertentu di penjara. Apakah kita anggap itu berat atau tidak? Dan memenangkan sejumlah uang tertentu untuk hanya di penjara beberapa kali saja. Lain halnya kalau seseorang harus menjalani hukumannya di penjara terus, apalagi kalau kita dengar misalnya pada beberapa kasus malah disiksa, itu kan akan sangat berbeda. Bu, lebih berat mana, Bu, bagi seorang ibu yang punya anak-anak yang masih kecil, terus yang satu belum berumur dewasa, mau 18, terus harus menafkahi juga, kan dia tidak punya suami gitu dari dulu. Ini atau anak yang masih kecil-kecil atau meranjak dewasa yang
yang kepengen ada sosok ibu, ini lebih berat mana Bu dari si psikis mental? Bertindaknya itu tergantung dia biasa ikut siapa. Misalnya dia biasa ikut neneknya, serumah dengan neneknya, dan ibunya bekerja, kan akan lain daripada jika dia mengasuh sendiri. Tapi kalau dia, bagi Niki Bu sendiri yang dia memikirkan anak-anaknya, apa sih Bu selama ini Ibu melihat seorang dari sisi psikisnya ya, psikis mental seorang ibu yang punya anak-anak, dia bakal mikir gimana nih Bu? Dia ditangkap, dia sering juga ditangkap. Itu beda. Ibu satu dengan ibu yang lain berbeda. Ada ibu yang sangat kasihan ke anaknya, berani berkorban untuk anaknya. Ada ibu yang menganggap ya dia harus bisa berdikari, kan berbeda. Tapi dari sisi mental psikis seorang Niki, menurut Ibu dia termasuk cukup orang yang kuat Bu. Menurut Ibu gimana? Karena Ibu juga lihat kan selentingan di berita di TV dengan dia tidak ada rasa sedih sama sekali. Dia seorang yang kuat mental. Kita bayangkan bahwa dia seringkali ribut di luar. Itu kan juga tidak mungkin orang tidak kuat mental lalu berani untuk ribut sering-sering kan. Bu, terakhir menurut Ibu sebagai seorang ahli psikiater Bu, harusnya seorang ibu yang sudah ditetapkan dengan tersangka harus menjaga ibaratnya jaga hatinya, jaga perasaan untuk ke anak-anaknya gimana sih Bu, untuk biar anaknya tidak down lah ibunya ditahan atau gimana? Ya, dia jelas harus tetap memperlihatkan bahwa dirinya itu menyayangi anaknya dan jangan anaknya jadi memberikan kasih sayang pada saat ketemu, itu kan salah satu. Lalu memperhatikan, oh anaknya harus ambil uang dari mana, kan dia juga mempunyai tabungan, jadi berapa yang bisa diberikan ke anaknya supaya anaknya juga tidak terlalu sengsara. Terakhir, baru saja kan kemarin kan dia memenjarakan Fadel ya kan, memenjarakan Fadel, terus selang beberapa minggu kemudian dia yang tersangka dia penjara. Ini akan campur aduk gak sih Bu hatinya seorang Nikita Mirzadi ini Bu setelah dia menjara orang ini? Kita lihat dari segi apa? Kalau dilihat dari segi bahwa dia berhasil memenjarakan Fadel, kita lihat dari segi bahwa jika memang betul-betul dia tidak peduli, maka kemungkinan dia anggap dia juga akan lolos atau bisa menjalankan hukumannya tidak di penjara. Itu juga salah satu kemungkinan kan. Bisa juga dia memikirkan secara berbeda. Dia memikirkan, wah jangan-jangan setelah dia sudah stres ditekan, dia berpikir juga itu ya mungkin namanya karma. Jadi itu kan kita tidak tahu perasaannya. Oke, siap.